Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niko ngantos masalah penyembelihan ya. Niko sing pertama penyembelihan untuk binatang-binatang yang memang bisa dipegang lehernya. Maka kemarin harus terputus dua urat jalan nafas dengan urat jalan makan, harus terputus. Jalan nafas sama jalan makan harus terputus. Kalau tidak terputus berarti haram. Nggih. Untuk binatang-binatang yang memang disyariatkan atau disembelih. Kecuali yang tidak disembelih seperti ikan. Maka ikan tidak perlu disembelih. Dados pundi? Yang penting mati. Bahkan seandainya pun ikan urip-uripan di maem niku halal, tapi perbuatannya nggak boleh. Perbuatannya menyakiti binatang tidak boleh, tapi makanannya halal. Kan kadang-kadang tiang-tiang pedalaman ikan dari pinggir laut hidup-hidupan dikremus, masya Allah. Maka halal, ikannya halal, tapi caranya tadi yang menjadikan ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram karena menyakiti. Kecuali untuk memang yang binatang itu ikan besar, ikannya besar dan matinya dengan disembelih, maka disunahkan disembelih. Seperti mungkin apa itu ikan hiu, ikan paus. Nah, kalau lele itu lele itu kadang-kadang kan masih hidup ya. Nggih. Langsung digoreng itu dosa juga. Nggih sami, menyakiti binatang. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Di Pejairian. Terus pundi? Niki di Kalau di kapal apa? kadang kan masih hidup ada yang Dicutok, tewok. apa ya? Terlalu ekstrim. Iya, karena kalau kita beli lele itu Oke. bersihkan gitu kan, ada palu khusus Oke. Kasihan. Mriki lah cepat. Teng daerah mriki. Nah, dipotong mriki nih. Nah, tengkoknya, terus tengkoknya mriki. Nggih, tengkok diset, dipisau set mawon pun cepet matinya nih. Tutuk masya Allah mesakno nih. Nggih perbuatane nggih ditutuk tewok. Nggih. Sik kercal-kercal. Nah niku. Mulai saniki untuk binatang yang kedua, binatang yang memang tidak bisa disembelih di lehernya, tidak dimungkinkan disembelih di lehernya, tidak bisa dipegang badannya. Maka bagaimana cara biar halal? Maka dilukai dimanapun tempat berada halal nih. Di perutnya ditusuk pakai tombak. Contohnya sapi napa ngamuk. Sapi ngamuk mboten saged dicekel. Ngantos napa nendang-nendang kanan kiri ngamuk. Dan tidak ada bius. Maka cara biar halal ditombak teng pundi kemawon tempatnya niku halal. Yang penting sudah meninggal. Nggih. Bukan binatang yang aslinya niku jinak. Kemudian suatu waktu menjadi napa ngamuk. Membahayakan.
membunuh dia. Nah, karena tidak bisa disembelih di lehernya, maka cara biar halal yaitu ditusuk dimanapun berada dengan perkara yang tajam. Tusuk pakai pedang, pakai tombak, pakai anak panah yang bermata, pisau. Mungkin dia jatuh ke sumur ya, kebo jatuh ke sumur, ditali mboten saged. Kalau ditarik kita mungkin yang ditendang, karena di dalam sumur kecil. Nah, biar halal langsung ditusuk dari atas, ditombak ngoten lah niku pun halal. Karena memang tidak bisa lehernya dipegang, badannya tidak bisa dipegang. Yang penting keluar nyawanya. Kecuali yang tidak boleh dilempar, kebune jatuh teng sumur, terus kita nggak ingin repot-repot langsung dilempar batu, ngantos kepalanya pecah, ini kok haram. Harus pakai perkara yang tajam. Harus pakai perkara yang tajam. Begitu juga cara seperti itu digunakan untuk binatang-binatang yang liar, binatang yang memang asli liar. Berburu burung, berburu kijang, berburu apa? Ayam hutan, berburu kambing hutan. Maka kita ditombak. Yang penting yang nombak adalah orang Islam. Penombaknya orang Islam, melemparkan anak panah orang Islam dengan sasaran yang jelas. Sasarannya jelas, si A, si B. Tidak boleh ngawur. Ada sekumpulan kambing hutan, ngawur. Yang penting dilemparnya mawon. Nah ini haram itu. Sekumpulan binatang kijang, gambaran deh. Sekumpulan binatang kijang. Kemudian kita tidak mentargetkan satu kijang, yang penting kena. Nah ini mboten asal niku haram niku. Harus ada satu yang kita targetkan. Betul. Kalau nembak burung gimana? Gini wow, kalau nembak burung harus alatnya harus tajam. Peluru betul boleh, tidak boleh karena peluru itu tidak tajam. Peluru, apalagi peluru tumpul bedil manuk nih kok, nah niku mboten asal ya, haram niku. Karena matinya itu bukan tertusuk dengan pisau tapi tertabrak dengan benda tumpul saking kerasnya tembus. Nah, haram sih haram. Haram. Nggih berburu niku sapa sing nggih Memang ujungnya tajam ya. Oh. Tajam seperti pisau, napa seperti Tajam dia. lincip napa tajam? Lincip lah. Ala lincip betul saged. Kalau lincip tidak boleh. Jadi kata-katanya harus tajam. Tajam seperti pisau niku ya. Bermata. Mboten angsal. Tidak hanya lincip. Mboten. Padahal peluru kita lincip memang. Nggih. Tajam dia, lincip. Cuman ujungnya nih ya mungkin kategori tajam juga nih. Namanya peluru tajam. Ya. Peluru tajam. Oh. Oke. Iya kan? Kita ini peluru tajam ya. Iya. Tajam bukan peluru karet. Ada yang berburu bisa udah tembak habis itu dia nyembeli itu dia. Ditembak jelas. Kelas tengah tapi disembeli. Bagus. Ketika ditembak masih hidup napa meninggal? Ya masih ada nyawa. Nah, itu tadi kalau memang pelurunya peluru tumpul. Tumuli ketika ditembak dia masih kerencal-kerencal, masih gerak-gerak. Asalkan gerakannya kenceng, disembelih halal. Hidupnya istilahnya hayatun mustaqirroh. Nyawanya kurang lebih kalau di persentase sekitar 70%. Nyawanya 70% halal. Tapi kalau nyawanya 40% haram. Ngoten anu. Nggih.
Panah kita itu kan licin juga, Mas. Yang dari kiai juga panahnya licin. Lah itu nggak boleh itu. Nggak boleh maksudnya kalau langsung mati haram, kecuali tadi masih kerencal mungkin kena apa perutnya, bukan nggak kena yang yes, perut apa nyiwil perut sebelah boleh masih hidup, boleh langsung disembelih itu. Kalau langsung ke otak kan langsung meninggal, nanti haram, itu boleh. Kecuali peluru-peluru yang memang pelurunya itu tajam seperti bermata pisau, memang tajam seperti pisau, bukan sekedar lincip seperti pena, itu haram itu, betul sakit. Itu banyak ada orang-orang yang seperti itu dipahamkan seperti ini nggak mau menerima Ustaz. Yang mati. Oke, yang penting mati. Kebanyakan teman-teman seperti itu. Oke. Disampaikan, wah boyo kiai ya nyampe di kuburan, terus pateni pangan. Oke. Sama Ali. Giring ke sini kita. Lele kumpul. Kecuali berburunya pakai binatang lain. Kalau berburunya pakai alat, tadi harus tajam seperti pisau. Kecuali kalau berburunya pakai binatang lain, berburu kijang pakai gajah, boleh. Berburu kijang pakai alat berupa gajah atau anjing, maka tidak harus dilukai, yang penting mati. Seperti gajah, kalau gajah kan cara bunuh kan diinjek kepalanya si binatang buruannya niku halal, yang penting gajah ini terdidik, gajah terdidik, itu baru beda anunya, karena pakai alat tadi binatang berburu. Anjing boleh, saged syaratnya ini wau terdidik. Kategori terdidik disuruh berhenti, disuruh jalan. Ketika berburu tidak dimakan sedikit pun. Memang khusus kangge tuannya, memang khusus untuk tuannya, maka baru teruji nih, terdidik. Tapi kalau kadang disuruh pergi, kadang dilarang tetap berangkat, itu berarti belum terdidik, buruannya masih haram. Nah niku. Lah bagaimana cara mengetahuinya? Menurut ahli pawang perbinatang niku, menurut ahli pawang perbinatang sudah dikatakan terdidik, berarti halal buruannya. Halal. Yang kena gigitan aja udah dibuang kan? Bisa dibuang ataupun dicuci 7 kali, boleh. Cuci boleh. Bekas gigitannya anjing berburu, anjing buruan, boleh langsung dibuang, diiris ataupun langsung dicuci 7 kali, boleh. Terserah. Gigitan anjing ke binatang ini. Nggih. Gigitannya boleh dibuang, boleh dicuci 7 kali. Sama dengan itu. Lah untuk tadi berburu binatang, pakai binatang lain, maka tadi syaratnya harus terdidik. Kemudian apabila dijumpai buruannya tadi masih hidup, maka wajib disembelih. Mungkin gigitnya anjing ke kakinya kijang, terus kijangnya masih tawil-tawil, nah sengkleh kita kejar, langsung disembelih. Kecuali apabila langsung meninggal, kita kirim anjing berangkat, siap berangkat. Kemudian tahu-tahu dia membawa sambil diseret, datang, ini Pak Tuan anjingnya, itu halal, walaupun langsung mati, langsung meninggal, halal. Tapi kalau kita jumpai dia masih ngendus-ngendus kakinya dan binatangnya masih ini masih hidup keras, masih hidup kenceng, maka wajib disembelih. Wajib disembelih baru halal. Sama dengan cara penyembelihan, nggih punika yang mengirim orang Islam. Yang ngirim buruan tadi binatang adalah orang Islam. Dan disunahkan bismillah, bismillah berangkat.
ngoten. Disunahne bismillah. Bismillah berangkat. Cari terserah yang penting binatang buruan. Nah, iku nembe ngoten carane. Atau mungkin napa niku jenenge beruang. Boleh, beruang terdidik. Kita suruh berangkat dan dia taat, halal, buruannya halal. Dimakan halal. Lah anjing-anjing apa itu yang milik angkatan itu terdidik gitu, anjing bulldog. Oh. Sambil mencium anu ya, bisa membedakan. Iya, makanya terlatih. Nah. Adalah terdidik Dan terlatih ya. Bisa itu berarti untuk berburu. Kemudian sekarang alat-alat untuk menyembelih. Nah, alat-alat yang diperbolehkan untuk menyembelih adalah bikulli muhaddatin, setiap perkara yang tajam, yang bisa melukai, semisal besi, tembaga, dan tadi tidak hanya lancip, tapi tajam seperti pisau itu. Kalau tajam itu kan ketika kita gini kan buatan bolong loh, katakanlah walaupun dia peluru tajam ya. Kalau kita gini kan itu sobek betul. Kan buatan. Nah, ngecap mawon kan. Berarti kan beda kalau pisau, silet, pisau, seret langsung langsung apa suwek. Nah, ini beda nih. Makanya peluru tajam niku kalau tidak ya dipantulkan ke kulit kan sekedar membekas. Nah, dicubles, ngotot dicubles kan gini kok, betul sampai menyobek. Tapi kalau pisau tajam, nah seret, udah cur, darahnya keluar. Nah, ini beda nih. Baik, kecuali tulang gigi, kuku, betul boleh. Gigi, tulang, kuku, nggak boleh. Walaupun tulang bisa ditajamkan seperti pisau, tetap tidak boleh. Dari apa? Dari bambu boleh, bambu, besi, kaca, ataupun batu boleh, tapi kalau tulang, gigi tidak boleh. Tulang, gigi, taring, betul angsal, haram, tidak boleh, tidak halal, sembelihannya tidak halal. Kalau air Ustaz. Apa? Kalau Air, maksudnya? jumlahnya pakai air. Hah? Terus pun caranya? Kalau di Thailand itu mereka pakai air itu dikasih pressure, pakai tekanan yang kuat. Itu bajanya pedot sama air itu. Apalagi cuman babi ya. Kan saya lihat itu motong babi. Botol langsung motong. Air. Iya. Ada nggak jalan hadisnya? Betul wonten, betul saged. Kalau gitu gimana? Haram, haram. Pakai sinar mawon haram. Pakai laser haram, betul saged. Laser kan dia membakar. Jadi memang ada alat yang memang nyatanya, alat nyata secara kasat mata bisa melukai. Nggih, mboten apa-apa sunat. Nggih. Kalau
Sunat pakai laser ya. Sekarang udah umum itu Mas. Nggih. Sunat pakai laser. Motor-motor kan tidak dimakan itu daging ini. Memang ada alat yang kasat mata untuk bisa melukai tadi ya. Masalah laser kan karena panasnya, api karena apa? Air karena apanya nih? Karena kencengnya, nggak boleh seperti tadi seperti peluru tadi tenang asal ya. Nggak boleh. Kok sakit ya? Masya Allah. Itu teknologi, jadi air yang ditekan sama sangat kuat. Nggih. Kira-kira 3 bar itu tidak masuk. Kekuatan cerota ini. Baja 2 cm gitu aja. Luar biasa teknologi sekarang. Terus niku dipanasnya kali apa air ini? Dipanasin. Masya Allah. Dikasih tekanan. Buh. Dikasih tekanan. Biar kita agak kaget waktu luar biasa juga orang-orang kaya ini teknologinya. Jadi kalau mau motong batu ini, kalau cuma bendo tuh kalah jauh. Oh. Terus setelah kena nebabin ini kok toyone ya seperti air itu jatuh ke bawah. Jatuh sih kalau nanti darahnya campur airnya. Yang bahayanya keluar dari lubangnya itu. Wah. Kalau sudah kena babi sih ya air biasa. Nggak ada pengaruhnya apa. Kena orang Masya Allah ya. Wah, Blus. selesai. Masya Allah. Ini teknologi. Tenang sal haram. Itu tenang sal. Kemudian disyaratkan yang menyembelih adalah orang Islam, balik ataupun tamyiz yang mampu untuk menyembelih, baik lelaki ataupun perempuan. Boleh lelaki, boleh perempuan. Boleh laki, boleh perempuan. Sepenting balik ataupun tamyiz. Tamyiz ini umur sekitar 7 tahunan dan mampu untuk menyembelih, ngerti syarat rukunnya. Kemudian juga boleh sembelihannya orang ahli kitab, kafir ahli kitab, nah Yahudi Nasrani. Tetapi niki kategori Yahudi Nasrani niki adalah Yahudi Nasrani yang masih asli. Kategori asli ini apa? Apa? Kategori asli ini ngeten nggih. Jadi dia bersanad agama Yahudi Nasrani dari zaman Nabi Isa. Jadi sanad Nasrani Yahudi dari zaman Nabi Isa. Jadi mbah-mbah buyutnya itu bernasab bersanad Nasrani zaman Nabi Isa. Tapi sekarang itu tidak ada. Kemudian Injilnya, Tauratnya asli, belum tercampurkan. Berarti sekarang tidak ada yang nggak boleh, haram berarti sembelihannya. Lah kalau tiang sing mboten salat terus pundi? Islam. Nggih, Islam tapi mboten salat, tetap sah. Sah saja, yang penting Islam. Dan belum nggih, bismillah. Dan dia yang penting belum masih Islam, walaupun dia tidak sholat yang penting Islam dan tidak melafatkan lafaz-lafaz murtad, sembelihannya halal. Kalau dia mengucapkan bismillah. Bismillah itu sunnah. Bismillah itu sunnah. Dulu itu sunnah ya Ustaz ya? Sebelum nyembelih. Iya. Nggih, disunahkan juga wudu dulu riyen paling saya dalam keadaan masih suci. Kalau dalam keadaan junub boleh nggak? Enggak boleh. Nggih, boleh saja tapi kurang baik. Boleh ya? Kurang bagus. Boleh mawon, tapi makruh. 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 Napa? Mboten napa-napa, sing penting mampu kuat ngoten. Puasa, mboten napa-napa, boleh-boleh saja. Kecuali yang tidak halal adalah sembelihannya majusi, penyembah api ataupun penyembah berhala. Kalau tadi Yahudi Nasrani asalkan asli masih halal. Begitu juga
boleh menikah Yahudi Nasrani tapi yang asli nggih. Yahudi Nasrani yang asli boleh nikah dengan orang Islam. Tapi sekarang tidak ada yang asli. Majusi penyembah berhala maka haram. Yaitu agama istilahnya agama bumi. Kalau Yahudi Nasrani kan ada sanad agama langit. Hindu Buddha berarti. Majusi Hindu Buddha Konghucu itu berarti penyembah agama bumi, tidak halal. Tapi kalau nggak Islam, Ya berarti halal ada masuk Islam. Oke. Masuk Islam berarti halal lagi. Tumuli ketika kita nyembelih binatang kambing atau sapi betina. Lah ternyata setelah kita sembelih ada janinnya, ada anaknya, dan anaknya langsung mati. Ini haram apa halal nih? Halal. Ketika langsung mati nggih. Ketika langsung mati. Kalau masih hidup terus mati. Boleh sembelih mboten? Ya tergantung, kalau mau memakan sembelih dulu. Sembelih induknya, bedah perutnya, bayinya gerak-gerak. Kalau ingin memakan berarti sembelih. Nah, kalau pelihara kecuali sisa nyawa si janin tadi tinggal nunggu matinya di bedah perutnya. Tumuli janin tadi nyawanya katakanlah tinggal 30%, klik terus langsung meninggal, itu halal ya, itu halal. Walaupun didapatkan hidup sebentar. Nah, belum sempat disembelih sudah mati, maka itu halal. Kecuali kalau di bedah perutnya si ibunya, betinanya, induknya, kemudian janinnya tadi bisa berdiri, atau mulai kita tok nih meninggal itu haram. Kalau nggak disembelih haram, karena dia sempat hidup dengan hidup yang kuat sampai berdiri, sampai terantanan itu berusaha untuk berdiri. Lah kok kita biarkan baru mati itu haram. Kecuali langsung disembelih baru halal. Kemudian potongan-potongan badan dari binatang yang kita potong waktu binatangnya hidup itu adalah bangkai najis. Buntute sapi kita potong duluan ketika dia hidup, itu haram ya. Haram. Kupingnya kambing waktu hidup dipotong, maka itu haram dan jadi bangkai najis. Baru boleh baru potong buntutnya, telinganya. Apapun binatang. Kalau ayam belum dipegang bulunya Hidup. Oh, sayap apa? ya bulu ayamnya kan ada Oh, bulune. Kecuali bulu ya, kecuali bulu. Tadi daging. Kalau bulu itu diperinci. Kalau bulunya dari binatang halal dicabut waktu hidup, maka itu suci. Ayam, bebek, angsa, waktu hidup kita cabuti bulunya. Itu bulunya suci karena dari binatang suci, binatang halal. Kecuali binatang haram, tikus, kucing, bulunya rontok, maka itu najis kalau banyak.
Untuk kucing niku kalau banyak karena rambut kucing niku najis. Lah batasane banyak berapa? Umumnya berapa itu? Umumnya pinten? Banyak, kategori banyak ikut kucing niku nggih. Sak tekem kebanyakan niku. Sedasa 20, 20 pun kathah ya. 20, 10 dereng. Kucing najis. Kalau banyak. Kalau sedikit dimaafkan. Bulan banyak ini. Umumnya 10 kira-kira dereng loh. 10 belum. 20 itu seperti ya 20 terus banyak ya 20 berarti najis. Soalnya 5 menit. Mboten berarti dimaafkan. Air biur enggak. Air liur. Mboten. Tidak. Kencingnya. Nah, kencing nggih nuwi. Makanya kalau kucingnya sering di karpet rumah, itu kalau mau sholat kedah di sajadahi nggih. Nggih, karena kan banyak nempel di situ, itu banyak itu. Harus disajadahi. Kalau ngeten dikebas betul saged toh? Kalau dikebas. Nah. Disemprot apa di sedot. Nah. Kecuali sing dimaafkan tukang cukur rambut kucing. Itu dimaafkan. Nggih. Misalkan kami nggak datang ke tempat itu, tapi kami nggak akorkan karena tempatnya nggak di dengan kita. Apa-apa. Diantar. Kan kadang-kadang kita kasih uang, kalau untuk kambing fotonya ini, namanya harus sama sebulan 2 bulan. Kita pada sebenarnya dari situ. Enggak apa-apa. Betul apa-apa. Yang penting namanya jelas yang nyuruh sinten di atas namakan siapa. Walaupun enggak datang, betul apa-apa. Boleh. Kalau kambing korban, ini bukan korban dia, patungan anggota menjadi 15 orang, kambing 1, itu bukan korban ya. Nggih. Sedekah ya. Mengke biar jadi korban di atas namakan 1 orang. Tapi harus sepakat 15 orang. Nggih, sepakat. Sepakat 15 orang di atas namakan 1 orang. Kalau nggak disepakati, wah Misalkan dia nggak diakorkan, nggak disepakati, berarti sedekah biasa. di atas namakan betul. Kita kan nggak paham ya orangnya di polseknya ya, mirip kalau kambing tapi itu kambing bukan atas nama korban 1 orang. Nggih. Sedekah berarti. Sedekah pentasarupannya bebas, mboten rumit seperti korban. Dimakan sendiri boleh kalau sedekah. Makanya tadi itu untuk kemoceng sulak niku nggih, sulak dari bulu ayam. Niku biasanya nyabutnya itu dari hidup atau dari apa itu? Hidup ya? Meninggal. Oh. Makanya bangkai nggak itu? Lah, tapi kan disembelih toh. Nah, berarti suci. Nggih. Kecuali metok itu Ustaz. Kalau metok itu pantatnya kan dibuat kok itu. Itu bukan kondisi hidup. Pantatnya. Iya kan. Masya Allah. Yang dipakai Astagfirullah. metok itu harus dalam kondisi hidup. Udah butuhnya nyemor begini merah. Itu kan penganiayaan. Nggih, perbuatannya makruh tadi ada yang mengatakan haram. Nah, waktu hidup dicabut itu haram, ada yang mengatakan makruh. Fokus banyak itu apa ya ono begini. Memang dari binatang. Iya, jadi akar
Iya, kerja putih manual ya Pak. Oh, jadi pemain bulu tangkis kita itu menjahat semua. Menjahat dari saya kelihatannya. Berapa mentok yang harus menderita ini. Pantatnya pada mukul begini. Ya, bukan di pantat aja, di sayap kan juga. Ya, di pantat aja. Badan, bulu. Sok itu, top. Lah kalau nggak waktu mati, kenapa? Kok harus waktu hidup? Apakah lebih? Kalau lebih segar ya, ada minyaknya. Kalau udah mati minyaknya apa? Oh iya. Harus dinyai pakai minyak goreng. Nggih. Ini kau wow, mengatakan haram, mengatakan makruh, tersakiti. Atau seperti itu, bulu kambing kan kadang kali kan untuk orang-orang yang jualan apa kain kan banyak dari bulu kambing, gibas, ya sami. Kalau sekira dicukur rambutnya niku kambingnya kedinginan berarti menyiksa. Terus hukumnya gimana tadi? Gini wow, ada yang mengatakan haram dengan makruh. Ya betul apa-apa. Ustaz, domba itu kalau habis dicukur, ditempatkan di ruangan yang dihangatkan. Jadi tidak langsung dibuat keluarga. Jadi jangan ini Tapi betul cabut toh, namun dikerok. sampai betul-betul habis. Oh. Nanti dia dimasukkan ke tempat yang sudah dihangatkan. Namanya perlowingan. Alhamdulillah berarti tidak. Ya, jadi enggak. Nggih. Tidak kedinginan. Sampai itu Tunggu separuh sampai tahan terhadap dingin. Masya Allah. Wah saya ini berarti beradab. Tapi sepaham berapa? Masya Allah. Kalau orang Islam malah jatuh di bulunya lebih jahat kok nih. Nggih. Nggak aman itu jahat. Seperti gimana nomor apa asalkan mainannya pakai celana panjang, buatan celana pendek, buatan apa buka aurat. Boleh. Nggih. Bulunya mesti kelihatan. Tapi kan seandainya panjang kan boleh mawon toh, gitu. Boleh. Lah nggih sepak bola kan kalau panjang kan boleh. Mereka kan nggak mau. Memang nggak mau dia. Nggih. Makanya harus banyak-banyak menyebarkan Nggih. dakwah kita. Oh, Akbar. Setiap instansi harus ada berdakwah. Nggih. Itu Pak. Kalau enggak ya Tuh. Nggih. Iku. Dan ini terakhir masalah seandainya kita mau masuk warung. Kemudian kita ragu-ragu, terus pun dihukum ini. Ragu-ragu dalam masalah binatang ini, Bu. Kalau secara fikih asalkan daerahnya itu adalah daerah muslim, itu secara fikih dihukumi halal. Daerah-daerah muslim. Yang jualan muslim. Nggih, sing sekitar kampung niku muslim kebanyakan maka masuk warung niku secara fikih boleh. Tapi untuk hati-hatinya kalau memang masih ragu-ragu pun apa mending pindah utawa yang tidak berdaging napa jenenge pecel lele ya urap. Di Denpasar itu banyak yang orang-orang non muslim, tapi dia buka warung dan hanya mempekerjakan orang-orang muslim. Itu gimana ini? Oh, bosnya tuh yang Maksudnya orang kafir. Hindu. orang Hindu dia orang Nasrani, tapi dia mempekerjakan orang-orang Islam. Jadi kadang orang terkecoh dengan karyawannya itu. Nggih. Yang nyembelih siapa? Nah, itu Allah-Allah nggak tahu. Penting jangan di situ. Kalau yang nyembelih Islam jelas nggih. Pun. Ngoten. Contoh satu, Ustaz. Nggih. Warung Cina, tapi karyawannya Islam. Nggih. Mereka pakai jilbab. Nggih. Gimana? Nggih betul apa secara tadi kalau dalam hal makanan kalau memang karyawannya nyembelih tadi orang Islam pun halal pun. Nggih, jelas yang nyembelih orang Islam halal. Kecuali barang-barang keras.
apa jenenge niku? es pukul. Nggih barang-barang apa? Nggih barang-barang bangsane bengkel. Suku cadang mobil motor. Biasanya kan tiang-tiang Cina niku kan biasanya. Nggih secara fikih mboten napa-napa. Bisnis kalih tiang non muslim itu boleh-boleh saja. Kecuali apabila bisnisnya itu jelas-jelas bisnisnya haram, seperti hasil dari labanya untuk mempersenjatai orang kafir, itu baru kita ngerti jelas kalau itu haram, kalau itu nggak boleh, nggak sah. Tapi kalau nggak jelas secara fikih boleh-boleh saja, boleh. Ustaz, Nggih. makanan yang dicampur, makanan haram digoreng bareng makanan halal, hukumnya gimana? Ya haramnya apa? Babi ngoten apa? Didih. Oh didih. Saya sering lihat itu ayam goreng digorengnya bareng pakai didih. Gimana? Didih itu ketika digoreng kemungkinan napa jenenge menyebar mboten niku darah ini. Apa tetap ngumpul ketika digoreng niku? Ya oke, makanya saat digoreng itu sempat mencah, berarti najis. Tapi niku kan najis kental ya, Rian. Najis kental, kumpul dengan cair. Tetap leder. Larut mesti juga sidik-sidiknya. Tetap leder berarti najis berarti. Sedanten ikut najis semua berarti. Nggih. Saya contohkan gini, kalau kita goreng ayam terus kita kasih bawang putih, kan kumpul itu. Nanti ayamnya mesti bau bawang putih. Padahal itu enggak, tapi asal satu wajan. Nah itu yang saya mau, kalau ayam digoreng kan bumbunya campur. Waktu aku kan dibungkus nih, campur pada satu wajan, kemudian digoreng bareng. Saya makan, wah ini nanti yang halal tuh bisa jadi haram kalau begini. Dipecah-pecah tuh banyak itu misalnya. Didih niku ya. Iya, kalau jual didih besar-besar kayak tahu-tahu. Maka hati-hati yang mirip kayak tahu bacem modelnya api. Ya kayak tahu bacem. Padahal itu didih. Ya kalau wajahnya setunggal ya najis berarti. Nggih, menyebar berarti najisnya menyebar satu wajan itu. Dan najis tidak bisa disucikan karena darah. Jadi segala gorengan ini ku najis dan baceme napa telone apa jenenge ayame terus tahu tempene sedanten. Makanya lah tinggal mawon kalau jelas ada didihnya tinggalkan. Daripada kadang-kali kan ngomong ati ternyata didih, Masya Allah. Oke, prakteknya lah anak-anak amali teng Sunan Giri prakteknya langsung nyembelih ayam. Berarti korban mengke nyembelih piambak. Prakteknya akad depan deh, akad depan kan nyembelih kambing piambak atau daerah piambak. Ayamnya masih lagi. Iya. Biasanya kalau lali santri ini kok kalau ajak teng lapangan, yuk urunan ayam nonton praktek iki lho urat jalan nafas, niki urat jalan makan. Oh, pun biasa. Ya, bawa itu sih udah tahu nih. Biasanya malam langsung disembeli semua. Oh. Susah kali mau belajar. Ilmu itu kan harus pakai gaya, nggak praktis. Jalan itu lagi saya. Bisa itu Masuk kan surga mau masalahnya dipotong bawah satu. Minggu depan satu kurang. sekalian haram. Sekalian minyak goreng. Ya minimal bisa motong ayam. Nggih. Dan Nggih. kalau teknik pemegangan atau ini gitu kan kadang kan ada yang supaya barang itu nggak gerak. Sumpah kayak saya ini motong itu sekali motong bisa 4. Itu kan saya nyusun tuh. Tapi saya pakai
kaki juga, biar dia nggak bergerak. Ada kursi khusus, Nih. ya kan? Nah itu, jadi tekanannya satu aja, udah nggak gerak dia. Ya, jadi sekali potong 4, sekali potong 4. Oh, kondang. Nggih, betul Mas, yang penting terputus tadi 2 urat. Nggih. 2 urat terputus. Bagaimanapun caranya bebas. Tapi kan sebenarnya ini kok kan yang disisakan 1 kaki itu tidak ditali untuk yang disisakan kaki bagian depan. Nggih. Ayam berarti ayamnya anu ya, kaki 2, sayap 1. Kalau niki masalah yang berkaki 4, kaki 4 yang disisakan gitu. Kaki sebelah kanan, kaki sebelah berarti belakang. Belakang yang disisakan kalau kambing yang depan sini sama ini ditali, terus yang kanan sini belakang ini dibiarkan. Kambing, sapi untuk apa jeneng ini untuk ketika dia syakarat bisa gerak bebas. Rijili al-yumna, rijil yumna. Di kaki belakang bagian kanan dibiarkan tanpa ditali. Yang belakang. Nggih, 4-4-nya. Betul apa? Tapi niku sunai niku wae, sunai di satunya dibiarkan nggih. Jadi jane di depan sini ya ora mantel. Atau sekali mawon, sekali ben anu, ben nyawane iki nggih bebas, ben bebas tunggal. Kalau ayam ini kakinya 4 ya. Suwiwi ini terus. Berarti sama ya. Jadi suwiwi ngajeng. Iya sama ya. Berarti yang kaki belakang itu ya dibiarkan 1. Dicekeli ngoten. Ya berarti ya, kakinya kanan sama. Kaki kanan. Betul apa? Yang penting tadi. Nah, itu yang satu enggak apa? Masya Allah, langsung 4. 1 ekor pun bisa, yang penting kan tekniknya. Pegang ini. Oke. Serat. Sampai putus niku makruh. Sampai putus niku makruh. Halai makruh. Lah kalau nyembelihnya lewat belakang sini, bukan lewat depan. Akhirnya kan depan toh. Lah kalau dari belakang gimana? Niko dikira-kira kalau seandainya mati dahulu sebelum sampai urat depan berarti haram. Kan potong dari belakang. Seret. Kalau sebelum sampai urat depan sudah mati duluan haram berarti. Tapi kalau biasanya belakang itu kan tulang tok ya. Kayaknya Iya makanya itu kan tadi itu. Kalau sampai sebelum sampai urat depan udah mati haram. Nggih, makanya kan dari depan. Urat kan di depan ini. Urat kan di depan. Untuk kambing, sapi sunahnya ditidurkan ke arah kiri, ke arah kiri ada kiblat. Nggih. Nggih. Yang kanan bagian atas. Kecuali onta, kalau onta diberdirikan. Nggih.
Ini tekoknya diginikan yang belakang itu, terus dalam keadaan berdiri lehernya masih masih berdiri. Nggih. Nggih, masih kakinya sudah di apa jenenge? Ditekuk. Sing kaki belakang ditekuk. Kemudian masih nyelongkok leher bagian depan, kemudian baru serot ngono. Buatan berdiri full 4 kaki, yang kaki belakang tadi sudah ditekuk, sudah apa? Deprok, sudah deprok. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, tapi sunai kan ditekuk sing kakinya niku wau, ada yang ditekuk. Tapi lehernya tetap berdiri. Nggih. Kemudian disunahkan apabila nyembelih nanti korban nggih. Ketika nyembelih jangan sampai di hadapan teman-temannya, tapi disendirikan. Jangan sampai kambingnya 10 berada di hadapan kambing-kambing yang belum disembelih, kasihan. Oh, dia juga ya. Nggih, mereka juga punya perasaan. Menangis. Maka diusahakan untuk itu tadi. Disendirikan, ditutup ngoten nggih. Ditutup, disatir, baru dipanggil, ditarik satu-satu, kek. Nah, di depannya. Masuk adab itu. Nggih. Ini enggak. Dulu nanti tutupan daun pisang. Oh, insyaallah. Ini kan selesai bab korban sembelih oleh korban. Seandainya ngajeng ngapal nih bacaan sholat terus pundi? Makna-maknai, arti-artine ngoten, setoran tahiyat, kunut. Nggih ya. Nggih. Kali baca-bacaan apa nggih sing perlu di setorne tahiyat. Plus artine, panjang pendeknya. Ana wae jenenge kunute. Insyaallah. Ngoten ya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.